Lu udah dengar belum cerita tentang tragedi lift paling mengerikan di dunia, Son? Di mana sih? Ini kejadiannya di Cina. Jadi ceritanya gini, Son. Semua bermula ketika salah satu dari 2 lift di sebuah gedung apartemen di kota Xi'an, provinsi Shanxi, mengalami kerusakan di bulan Februari tahun 2016, Son. Karena lift tersebut rusak, maka para teknisi datang buat ngecek liftnya, Son. Setelah dicek kerusakannya dan dipastikan bahwa tidak ada orang di dalam, petugas lift langsung mematikan dan meninggalkan lift begitu saja. Karena kan ada lift satunya lagi. Walaupun hal ini sebenarnya tidak baik ya, karena kalau misalnya ada lift yang rusak ya harusnya segera diperbaiki dong. Warga apartemen pun protes secara terus-menerus dan kemudian mendesak pengelola untuk segera memperbaiki liftnya. Karena mungkin satu lift untuk apartemen yang tingginya belasan lantai itu rada ngeganggu juga ya lama-lama. Akhirnya pengelola setuju untuk memperbaiki lift tersebut. Mereka kemudian menyuruh teknisi untuk mulai memperbaiki lift tersebut di tanggal 1 Maret tahun 2016. Sekitar 30 hari setelah liftnya rusak. Pas liftnya mau dibenerin, kan dibuka tuh pintu liftnya. Ternyata di dalamnya ditemukan sebuah jasad dari seorang wanita berumur 43 tahun yang sudah membusuk, Son. Wanita ini bernama Wu dan dia tinggal di lantai 15 di apartemen tersebut. Para teknisi tentunya terkaget-kaget dan segera menelpon paramedik. Loh, kok bisa nggak ada yang tahu, Bang, kalau ada yang kejebak di situ? Oke, gue jelasin ya. Alasan pertama, Nggak ada influencer? Bukan dong. Soalnya di dalam liftnya nggak ada CCTV yang pertama. Dan pada saat lift rusak pertama kali nih, teknisinya tuh cuma ngecek dari luar doang, Son. Dia nggak ngecek ke dalam. Oh, cuma kayak ngedor-ngedor gitu doang kali ya? Cuman ngecek dari luar doang pokoknya. Yang kedua, ada yang bilang bahwa wanita tersebut itu udah sempat teriak-teriak minta tolong. Tapi nggak ada yang dengar, Son, karena keadaan liftnya tuh sudah mati listriknya. Ada yang bilang wanita tersebut tuh sengaja diem. Loh, kok bisa sengaja diem? Nah, ini yang agak ngeri nih, Son. Menurut beberapa media lokal di Cina, wanita tersebut tuh mengidap gangguan mental. Jadi dia tuh tinggal sendirian dan tidak pernah sama sekali terlihat dikunjungi oleh siapapun, Son. Dia juga dilaporkan sering ngomong sendiri gitu, Son, di dalam apartemennya. Seakan-akan dia bikin skenario kayak dia itu lagi berdua atau bertiga gitu di dalam ruangan. Padahal dia sendiri, nggak ada orang pernah ngunjungin dia gitu loh. Beberapa media juga mengatakan kalau dia ini suka bertindak agresif juga, Son. Yang biasanya dia lakukan kepada orang-orang yang lewat di dekat apartemennya. Jadi dia tuh suka nguber-nguber orang dan nyerang orang tanpa alasan, Son. Oh, sampai nyerang ya? Sampai nyerang. Kata salah satu media lokal di Cina tapi ya. Jadi warga di situ nggak ada yang mau deket-deket sama dia. Makanya ketika dia ngilang nih, nggak ada yang nyariin dia sama sekali, Son. Tapi kasus ini tuh mendapatkan banyak sekali simpati, Son, dari netizen Cina. Mereka mengecam tindakan dari para teknisi lift yang nggak ngecek bagian dalam dulu, Son. Karena harusnya ya memang SOP-nya kalau misalnya lift mati, itu dicek dulu dalamnya. Dan juga para teknisi tersebut dikecam oleh netizen Cina karena membiarkan liftnya tuh rusak selama sebulan, Son. Coba seandainya langsung ditangani gitu kan, mungkin wanita tersebut bisa terselamatkan gitu. Ya akhirnya kan wanita tersebut tidak tertolong gitu kan. Dan dia terpaksa harus meninggal karena kelaparan dan dehidrasi. Which is itu salah satu cara meninggal yang paling lama dan paling menyiksa, Son. Karena kejadian ini, maka teknisi lift tersebut langsung dipecat dan dimasukkan ke dalam daftar teknisi profesional yang di blacklist di Cina, Son. Manajemen gedung pun turut diselidiki, Son, karena dianggap lalai dalam pengawasan teknis dan operasional dari apartemen tersebut. Tapi nggak tahu deh manajemennya dihukum apa enggak.